Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamina basyiran wa nadhira wa ja'alahu lil hayataini qanuna wa dustura wa lil ma'arifi manba'an masdura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, kali ini saya membuat video pendek, judulnya Rezim Jokowi Makin Rapuh. Jadi Rabu 29 Maret 2023 yang lalu, Profesor Mahfud MD dan timnya mendatangi undangan Komisi 3 DPR RI. Untuk apa? Untuk klarifikasi transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun yang melibatkan pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu dan Ditjen Pajak yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Nah, rapat Mahfud dan DPR hasilnya menurut saya itu nol besar. Mengapa? Karena Sri Mulyani tidak datang. Alasannya pada hari yang sama harus pergi ke Bali. Katanya ada pertemuan dengan Gubernur Bank Sentral Asia Tenggara. Saya nggak tahu siapa dia. Padahal Mulyani seharusnya datang supaya data permalingan di lingkungan Kemenkeu dan Ditjen Pajak bisa dibeberkan apa adanya. Namun Mulyani malah meluncur ke Bali dengan alasan ada pertemuan penting di Bali pada hari yang sama. Nah, dalam pertemuan Mahfud dan Komisi 3 DPR itu, Mulyani disebut Mahfud sebagai menteri yang berintegritas, jujur, dan mungkin Mengkeu terbaik di Mayapada sekarang ini. Nah, sementara Presiden Jokowi sendiri pidatonya sering terlihat berusaha membius rakyat. Misalnya, dia bilang Indonesia akan jadi negara terbesar keempat pada tahun 2045. Kata Pak Jokowi begini, menurut perkiraan Bappenas, jumlah penduduk Indonesia 22 tahun lagi kira-kira 300 sekian juta. GDP Indonesia 1 triliun US dollar. Dari sekarang sampai tahun itu, Indonesia terus melesat meninggalkan banyak negara-negara lain. Nah, Indonesia besok sudah setara dengan Amerika Serikat, China, Jerman, dan Jepang. Akan tetapi sayangnya optimisme Pak Jokowi sangat nampak mengada-ada. Ini data yang sebenarnya. Lembaga Amerika Serikat ungkap utang tersembunyi Indonesia ke Cina besarnya 488 triliun. Ternyata itu jumlah utang yang tersembunyi karena Mulyani mengatakan bahwa itu bukan utang pemerintah, itu utang BUMN. Dia bilang lain loh antara BUMN dan negara, bahwa BUMN berarti badan usaha milik negara. Tetap saja itu bukan utang pemerintah. Pemerintah ya pemerintah. Alasan Sri Mulyani ini sudah sangat aneh, sulit dijangkau oleh masyarakat berakal waras. Dalam pada itu, koran-koran yang mendukung buta kepemimpinan Pak Jokowi menjadi sulit kita mengerti. Ketika para redaksinya tetap terus melancarkan puja-puji pada Pak Jokowi. Nah, saya yakin mereka lebih mafhum dari rata-rata masyarakat yang mungkin masih kurang informasi. Tentu Sri Mulyani dan para penguasa media massa juga tahu bahwa sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah selama ini lebih banyak dinikmati oleh China daripada Indonesia sendiri. Juga kenyataan-kenyataan pahit di lapangan seperti sengaja oleh media massa direlatifkan, dientengkan. Mereka berhalus dan mereka poles bahwa di era Pak Jokowi 90% tambang nikel dikuasai Cina dan khusus Cina dibebaskan bayar pajak seolah dianggap biasa. Jadi faktanya tajam tapi dipoles. Demikian juga pertambangan bauksit juga dikuasai Cina. Nah, pura-pura jengkel, Pak Jokowi juga mengatakan bahwa 90% bauksit Indonesia diekspor ke Cina. Dengan 90% bauksit disedot ke Cina, maka Indonesia hanya jadi sekedar pelayan China. Terus saja membiarkan bauksit kita diboyong ke Cina
siang dan malam. Nah, jangan pernah lupa juga 80% pemilik HPH yang sesungguhnya artinya hak pengerusakan dan hak pemusnahan hutan dilakukan oleh siapa lagi kalau bukan raja-raja hutan yang tidak tersentuh oleh hukum. Dan mereka umumnya mempunyai paspor ganda, Indonesia dan China. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah seberapa jauh sesungguhnya Pak Jokowi sudah memudahkan jalan bagi Pak Xi Jinping buat suatu ketika mengambil alih Indonesia. Ini memang saya buat yang agak tajam lah ya, karena kenyataan seperti itu. Nah, bila benar rencana peresmian kereta api cepat Jakarta-Bandung nanti akan dilakukan Xi Jinping dan Pak Jokowi, apa yang saya katakan menjadi terkonfirmasi. Duet dua tokoh ini memang punya rencana besar dan berbahaya buat NKRI. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Memang masyarakat kita hanya terkejut, marah besar, dan seolah mau meledak setiap ada isu yang melukai rasa keadilan. Ini keanehan bangsa kita. Hanya untuk belasan hari saja, kemudian nampaknya tenang kembali, isu yang panas menghilang segera. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kemarahan sosial politik yang terus membesar akan berproses ke titik didih atau titik ledak. Hal ini baik buat renungkan di bulan Ramadan ini, ya, supaya kita tidak lagi-lagi kecolongan. Apalagi perkembangan terakhir, masyarakat penggila sepak bola kita dikecewakan oleh Pak Jokowi yang nampak agak amatiran ya dalam menanggapi kontroversi Piala Dunia U20. Jadi saudaraku, sebagai bangsa besar kita tidak boleh ngelokro gara-gara huru-hara penuh skandal ini. Dan nanti mungkin ada lagi terbuka, ya, terus saja. Ya. Tetapi the show must go on. Ya. Bangsa besar ini, mari terus bekerja sama menuju cita-cita yang agung, yang mulia, ya, yang sementara ini barangkali kita lupakan. Saya kira itu dulu, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.